Halo semuanya, siapapun dan dimanapun kalian berada, perkenalkan nama saya Sarah Stefani Selkioma. Saya adalah mahasiswi semester 8 di jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang. Video ini saya buat sebagai bentuk realisasi dari ujian laboratorium mata kuliah Keperawatan Medikal Bedah 4 yang harus dilakukan seperti ini karena adanya pandemi COVID-19 sehingga mengharuskan kita untuk melakukan social distancing. Untuk menyelesaikan ujian laboratorium ini, saya dibimbing oleh Ibu Era Dorihikale MKep SPKMB. So, let's start and enjoy this video guys. Jadi yang akan dibahas di sini adalah pengertian limfoma, faktor risiko limfoma, tipe limfoma, stadium limfoma, gejala limfoma, dan yang terakhir adalah penata laksanaan dari limfoma sendiri. Pertama-tama kita akan membahas apa itu limfoma. Limfoma merupakan istilah umum untuk berbagai tipe kanker darah yang muncul dalam sistem limfatik yang menyebabkan pembesaran kelenjar getah bening. Sistem limfatik sendiri merupakan jaringan pembuluh dengan katup dan kelenjar yang mengedarkan cairan getah bening melalui kontraksi otot yang berdekatan dengan kelenjar. Limfoma disebabkan oleh sel-sel limfosit B atau T, yaitu sel darah putih, yang dalam keadaan normal atau sehat menjaga daya tahan tubuh manusia untuk menangkal infeksi bakteri, jamur, parasit, dan virus yang kemudian menjadi abnormal dengan membelah diri lebih cepat dari sel biasa atau hidup lebih lama dari biasanya. Selanjutnya kita akan membahas faktor risiko limfoma. Faktor risiko limfoma meliputi yang pertama adalah usia. Sebagian besar limfoma Hodgkin terjadi pada orang yang berusia 15-30 tahun dan usia di atas 55 tahun. Sedangkan risiko limfoma non-Hodgkin akan meningkat seiring usia, khususnya pada orang berusia lanjut, yaitu usia di atas 60 tahun. Faktor risiko yang kedua adalah faktor genetik. Risiko untuk terkena limfoma akan meningkat pada orang yang memiliki anggota keluarga yang mempunyai riwayat jenis kanker yang sama. Kemudian yang ketiga adalah pernah tertular virus Epstein-Barr. Virus ini menyebabkan demam kelenjar. Orang yang pernah mengalami demam kelenjar lebih berisiko mengalami limfoma Hodgkin. Kemudian yang keempat adalah sistem kekebalan tubuh yang lemah. Kekebalan tubuh yang lemah dapat juga menjadi faktor risiko limfoma, misalnya karena mengidap human immunodeficiency virus atau HIV, atau juga menggunakan obat imunosupresan. Kemudian yang kelima adalah jenis kelamin. Limfoma ini lebih banyak menyerang pria dibandingkan wanita. Dan yang terakhir adalah paparan kimia beracun. Paparan terhadap bahan kimia beracun seperti pestisida, herbisida, pewarna rambut juga dapat memicu limfoma. Sekarang yang akan kita bahas yaitu tipe limfoma. Limfoma terbagi menjadi dua tipe, yaitu limfoma Hodgkin dan limfoma non-Hodgkin. Yang pertama yang akan kita bahas di sini yaitu limfoma Hodgkin. Limfoma Hodgkin terjadi karena mutasi sel B pada sistem limfatik dengan hasil deteksi yaitu adanya sel abnormal Rett-Steinberg dalam sel kanker. Limfoma Hodgkin merupakan jenis yang paling bisa disembuhkan dan biasanya menyerang kelenjar getah bening yang terletak di leher dan kepala. Umumnya, pasien didiagnosis pada saat usia 20-30 tahun dan juga pada usia lebih dari 60 tahun. Yang kedua yang akan kita bahas yaitu limfoma non-Hodgkin. Limfoma non-Hodgkin terjadi karena adanya mutasi DNA pada sel T di sistem limfatik. Limfoma non-Hodgkin merupakan tumor ganas yang berbentuk padat dan berasal dari jaringan limforetikuler perifer.
Limfoma non-Hodgkin yang pertumbuhannya lambat disebut indolent or low grade, dan untuk yang pertumbuhannya cepat disebut aggressive or high grade. Limfoma non-Hodgkin akan lebih sering terjadi pada usia lebih dari 60 tahun. Selanjutnya kita akan membahas mengenai stadium limfoma. Penetapan stadium digunakan untuk menentukan derajat penyakit dan pengobatan yang tepat. Sistem penetapan stadium Ann Arbor digunakan untuk mengkaji derajat dan keparahan limfoma. Limfoma terdiri dari 4 stadium, yaitu stadium 1, di mana mengenai region kelenjar limfe tunggal atau struktur limfoid, misalnya limpa, timus, dan jaringan tonsilar limfoid. Kemudian stadium 2 mengenai 2 region kelenjar limfe atau lebih di bagian yang sama diafragma. Selanjutnya stadium 3 yaitu mengenai region kelenjar limfe atau struktur di kedua sisi diafragma. Stadium 3 ini ada stadium 31 dan stadium 32. Stadium 31 terbatas pada abdomen bagian atas, misalnya limpa, spenlik, celiaka atau kelenjar prostat. Sedangkan stadium 32 yaitu mengenai kelenjar abdomen bawah, misalnya para-aortik, iliaka atau mesentrik. Selanjutnya yang terakhir yaitu stadium 4. Stadium 4 ini mengenai tempat ekstranodal, yaitu bukan di proksimal atau menular dengan kelenjar yang terkena seperti hati, paru atau pleura, tulang atau sumsum tulang ataupun kulit. Ada tidak adanya gejala sistemik ditandai dengan A dan B, di mana A yaitu tidak ada gejala sistemik atau B yaitu gejala sistemik berupa demam, keringat malam, dan penurunan berat badan. Selanjutnya yaitu gejala limfoma. Gejala umum yang dapat dirasakan ataupun dilihat dari orang dengan limfoma yaitu antara lain: yang pertama, pembengkakan pada kelenjar getah bening yang biasanya terjadi pada leher, ketiak, dan lipatan paha, menggigil, demam berulang dan keringat berlebihan di malam hari, penurunan berat badan, kehilangan selera makan, kelelahan terus-menerus dan kekurangan energi, sesak napas dan batuk, dan yang terakhir adalah sakit kepala. Yang terakhir yang akan dibahas di sini yaitu penata laksanaan dari limfoma. Ada 4 penata laksanaan yang dapat diberikan pada pasien dengan limfoma. Yang pertama adalah terapi radiasi. Terapi radiasi merupakan penanganan kanker dengan menggunakan X-ray berenergi tinggi untuk membunuh sel kanker. Terapi radiasi ini biasanya diberikan pada kanker stadium awal. Yang kedua yaitu kemoterapi. Kemoterapi adalah pilihan pertama pada kanker stadium lanjut dengan tujuan paliatif. Yang ketiga imunoterapi. Imunoterapi yang biasanya diberikan yaitu rituximab atau rituxan. Rituxan ini digunakan untuk menghancurkan antigen pada limfosit B. Penghancuran ini menghasilkan kematian seluler pada sel limfoma. Kemudian yang terakhir adalah transplantasi sel induk. Transplantasi sel induk darah peripheral autolog atau peripheral blood system cell transplant atau PBSCT adalah pilihan terapi untuk pasien yang mengalami remisi limfoma ganas. PBSCT autolog menggunakan sel induk pasien sendiri untuk memperbaiki fungsi sumsum tulang setelah kemoterapi atau radiasi.